Sepengalaman saya jadi temennya, semabuk-mabuknya dia pasti bisa pulang sampai rumah aman-aman aja gitu loh, maksudnya nggak pernah jatuh dan segala macam. Nggak pernah kejadian sama sekali? Nggak pernah. Salah satu teman dekat almarhum Eki bernama Frans ini akhirnya buka suara. Pemilik helm yang digunakan pada Eki pada saat kejadian. Lantas seperti apa kemudian ini kesaksian dari Frans? Kita akan temukan faktanya. Di sebelah saya sudah ada Franciscus Marbun yang merupakan teman dekat dari almarhum Eki, betul ya? Saya panggilnya Frans ya. Oke, Frans, terima kasih ya waktunya untuk fakta. Saya mungkin langsung masuk ke tanggal 27 Agustus ya. 2016, di mana tanggal itu adalah tanggal kejadian di mana Eki dan juga Vina ini ditemukan tewas di Jembatan Talun. Apa yang terjadi di hari itu? Kalau menurut sudut pandang dari Frans sendiri? Saya posisi di Warpat dari jam setengah 8, jam 8-an ada di Warpat. Terus tahu kabar almarhum kecelakaan gitu kan. Maksudnya terjadi laka lantas gitu kan. Itu sekitar jam 11, setengah 12-an deh kayaknya. Infonya dari mana? Itu dari status BBM itu dulu. Dari status BBM teman-teman gitu kan. Dan di situ saya komentarin tuh statusnya gitu kan. Saya komentarin, terus lihat kalau nggak salah dikirimin foto almarhum yang di jembatan. TKP? Ya, sempet tadinya mau ada pikiran mau langsung soalnya dari Warpat itu kan ke TKP yang di jembatan itu kan satu jalur gitu kan. Taunya dapat informasi tuh udah Eki udah dibawa ambulan sama Vina. Dan Eki sudah mati di tempat. Almarhum langsung masuk ke ruang mayat. Makanya dari situ anak-anak itu langsung yang ngabarin yang lainnya, terus langsung ke ruang mayat Gunung Jati, Rumah Sakit Gunung Jati. Di depan ruang mayat itu ada helm yang dipakai almarhum punya saya yang dipinjam, sepatu saya yang dipinjam almarhum Eki, sama heelsnya Vina. Nah setelah itu, habis itu saya langsung pas sempat foto juga helmnya gitu kan. Saya lihat keadaannya udah bau darah banget gitu kan helmnya. Sama ngelihat sepatunya saya yang dipinjam almarhum, bener juga sepatu saya gitu kan. Terus saya masuk ke dalam tuh ke ruang mayat, langsung ngeliat Eki gitu kan. Langsung ngeliat Eki, udah mulai itu saya masuk kayaknya belum dibuka-bukain deh bajunya. Jadi masih pakai baju kaos yang warna hitam itu ya? Iya. Asal dari foto yang beredar ya? Iya, masih pakai kaos, masih pakai celana jeansnya. Itu saya lihat, tapi darah kan dia mukanya udah hancur lah gitu kan. Darahnya dia nggak berhenti memang. Sampai dimandi. Kondisinya gimana sih waktu pertama kali operasi? Mukanya itu ya terutama bagian hidung ke bawah ya, itu agak gimana ya, agak bengkak gitu lah. Giginya juga hancur itu, entah berapa yang hilang itu giginya. Posisinya itu kan masih pakai baju dan tangannya itu memang agak kelihatan agak udah turun gitu yang sebelah kanannya almarhum gitu kan. Ini ya helmnya berarti ya? Iya betul itu. Ini kan agak gelap nih Frans, berarti sebenarnya kondisinya gimana sih helm ini? Rusak banget, dan adalah spesifikasi yang 2 atau sehari sebelumnya itu saya udah berniat untuk minta helmnya ini ke almarhum gitu kan. Cuman adalah kondisi helmnya yang menurut saya kok kayak gini gitu kan. Dan Eki itu berjanji buat ngeganti yang rusak ini gitu kan. Makanya helm ini nggak jadi saya minta lagi ya, tetap aja di dia kan, sampai dia ngegantiin itu gitu loh. Kondisinya belum ada tulisan-tulisan kayak gini sebelumnya. Jadi ini foto di rumah sakit kan, tapi posisi udah ada coret-coretannya ini ya? Udah ada, dan kerusakan itu juga saya lihat ada. Ini berarti helm ini kalau dari depan ternyata kondisinya cukup parah ya Frans? Hancur itu. Hancur ya? Sampai ya agak panjang itu yang hilang. Kalau Frans sendiri terakhir kali ketemu dengan Eki sebelum kejadian ini kapan? Nah itu tuh yang sehari apa 2 hari sebelumnya itu yang mau minta helmnya tadinya. Oh, jadi ketemunya karena memang tadinya mau minta helm balik? Kebetulan lagi nongkrong bareng. Oke. Kalau sama beliau itu, sama almarhum, seminggu itu intens ketemu 3-4 kali lah. Tapi kalau malam minggu itu udah pasti biasanya. Itu di Warpat? Di Warpat. Dan dia selalu sama Vina ya, Eki? Nggak selalu sih, kadang sendirian juga. Banyak banget berita simpang siur berkaitan dengan adanya kemungkinan kecelakaan tunggal. Kalau di internal teman-teman Eki sendiri ini sempat jadi pembicaraan nggak sih, Frans? Kalau dulu itu, ya balik lagi yang saya tahu kan kabarnya awalnya tuh terjadi laka lantas ya, yang saya tahu gitu loh. Dan sampai 3 hari pun sampai yasinan aman-aman aja gitu loh.
Oke, taunya kalau ternyata ada pembunuhan yang terjadi kapan? Setelah yang kesurupan itu viral. Itu satu Cirebon kayaknya tahu semua deh soal video rekaman suara. Yang saya tahu dulu cuma rekaman suara doang, kalau videonya nggak ada. Cuma rekaman suaranya doang dulu. Jadi itu nyebar lah ya di tahun 2016 itu. Iya. Setelah itu langsung berpikir bahwa oh ternyata dia nggak kecelakaan. Iya. Disitulah baru kayak teman-teman tuh kayak mikir, bener kan gitu kan, kalau korban tuh nggak kecelakaan, bener kan korban tuh dipukulin dan segala macam gitu, karena ngedenger saya sendiri pribadi pun kayak gitu. Di tanggal 27 berarti Frans ini nggak ketemu sama sekali ya sama Eki ya? Seharian full? Seharian full. Oke, tapi mungkin dengar di tanggal 27 itu sebenarnya Eki ada di mana dan mungkin aktivitasnya apa sebelum kejadian? Dulu zaman itu paling cuman kayak sekedar nanya aja Ki lagi di mana gitu kan, dan itu nggak ada terfikirkan malam hari itu gitu loh. Pokoknya ya biasanya udah pada nunggu di warpat aja, orang juga anak-anak pada nongol sendiri ntar gitu tuh pikiran kayak gitu. Eki-nya sendiri di hari itu berarti nggak ke warpat lah ya? Setelah dikonfrontasi kemarin ditemuin bareng-bareng itu, tukang warung itu ngakuin kalau Eki jam 3-an itu masih mampir ke warpat. 3 sore? Jam 3 sore. Sama Vina atau? Sama Vina. Sendirian? Sama Vina. Sama Vina, ngapain? Iya beli es apa minta rokok apa ya, lupa. Beli rokok apa beli es gitu kan. Karena gini Frans, ada informasi juga yang menyebutkan bahwa Eki sempat minum ya di hari kejadian. Frans tahu itu nggak ya? Kalau soal itu saya nggak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum, iya. Eki peminum? Peminum. Okay. Pemakai juga. Narkoba dalam hal ini? Obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi emang jenisnya apa kalau sepengetahuan Frans? Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu Eki pakai apa gitu. juga nggak tahu. Nggak tahu. Informasi dari teman-teman yang pada saat itu mungkin ketemu Eki ya. Di hari itu Eki minum atau enggak? Atau pakai atau enggak? Yang saya tahu dari penjaga warung itu, Eki sempat minta dianterin untuk beli minuman. Sore itu. Tapi dibilang minumnya di situ itu, dibilang minum di situ apa enggak itu nggak tahu saya ya. Yang saya tahu itu diajak beli minuman doang tukang warungnya, karena tukang warung tahu tempatnya gitu kan. Jadi dianterin, habis itu doang sih yang saya tahu. Sepengetahuannya Frans ini memang sering nggak sih Eki minum atau make gitu ya? Terus setelah itu dia berkendara, nyetir motor. Sering. Jalan-jalan. Pernah? Sering. Malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya, ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Frans sebagai anak motor nih, melihat cara berkendaranya Eki, apalagi setelah minum atau setelah make itu tadi ya, ini gimana? Bahaya atau mungkin cenderung kebut-kebutan? Kalau nyetirnya belagu gitu, kalau di depan tempat temennya sih, di depan teman-temannya doang. Nyetir belagu tuh gimana sih? Jadi kayak kalau orang Cirebon bilangnya kan kayak ngegitik gitu loh, kayak kanan kiri gitu, zigzag gitu. Dan itu pun kalau menurut saya itu yang dia lakukan itu selalu di depan teman-temannya doang. Kalau untuk sendirian buat apa coba dia ngomong kayak dia bikin kayak gitu. Mohon maaf ya, tapi setelah melihat kebiasaan Eki, mungkin sebelumnya sering minum atau sering make, kemudian berkendara dan juga kecelakaan gitu, akhirnya bagi teman-teman di perkumpulan atau komunitas tersebut ini percaya nggak kalau ternyata itu tuh oh ya memang Eki kebiasaannya kayak gini, ini memang jangan-jangan gara-gara Eki mabuk nih, jangan-jangan gara-gara Eki setelah make dia ngebut atau ngitik tadi nih. Sepengalaman saya jadi temennya semabuk-mabuk kayak dia pasti bisa pulang sampai rumah aman-aman aja gitu loh, maksudnya nggak pernah jatuh dan segala macam. Nggak pernah kejadian sama sekali? Nggak pernah. Karena kan barangkali gini, setelah adanya kejadian ini teman-teman satu komunitas itu cerita dong ya, hari itu siapa yang ketemu Eki, kemudian juga hari itu siapa yang bersama Eki, orang-orang terakhir yang sama Eki gitu kan. Jadi bisa cari taunya dari situ gitu. Jadi seingat Frans sendiri yang terakhir ketemu Eki, kalau pada hari kejadian sampai besoknya sampai 3 harinya itu mungkin saya nggak percaya dia sama orang lain. Cuman setelah ada kesurupan dan segala macam, yang saya tahu memang Liga Akbar kan mengakui kalau dia sama Eki dan ada pelemparan dan segala macam. Itu yang kami tahu. Liga Akbar ini satu organisasi ya? STC juga ya? Kurang tahu kalau sama dia. Nggak tahu. Cuman dia ngakunya anak 04 kan. Saya pribadi apa ya dibilang ya? Sama dia itu baru kenal baru.
Sama Liga. Sama Liga. Dan dia dibawa Eki juga ke Warpat. Setelah kejadian, Frans, pernah nggak teman-temannya Eki atau mungkin Frans bahkan komunikasi dengan Victor Rudiana? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah, dan bahkan Liga Akbar pun saya tahu jadi saksi di 2016 itu baru tahu setelah dia nongol di TV kemarin di tahun 2024 itu kemarin. Emangnya nggak pernah ketemu lagi tuh? Nggak pernah. Setelah kejadian? Nggak pernah nongkrong lagi ke Warpat juga nggak pernah lagi. Setelah kejadian itu nggak pernah. Komunikasi juga nggak? Mungkin BBM, chat atau apa? Saya pribadi enggak, tapi kalau orang yang bersama saya di Warpat pada malam itu katanya di tahun 2018 dia pernah ketemu. Itu nggak tahu apa yang mereka omongin itu, saya nggak tahu. Jujur kayak penyidik polisi berurusan untuk jadi kayak sama polisi aja tuh baru sekarang ini. Oh, udah diperiksa ya? Udah sama tim sus. Kapan? Bareskrim. Bulan kemarin. Oh, jadi setelah kasus ini viral lagi di 2024 baru setelah itu Frans diperiksa? Iya, diperiksa dalam enggak kayak diwawancara gitu sih. Oke. Dan kalau soal diperiksanya itu paling tanda tangan di Bareskrim doang sih, kayak soal sosial media itu kan dipegang sama mereka kan, kayak Facebook, Instagram, akun Google. Sosial medianya Frans? Iya. Oh, di dalamnya soal apa itu? Ya soal yang ada di Warpat siapa aja, terus malam kejadian itu apa aja yang saya saksikan, terus kepemilikan helm sama sepatu, itu aja sih. Oke, Frans, makasih banyak ceritanya dan juga kesaksiannya. Semoga apa yang sudah diberikan Frans ini bisa membuka ya, karena sekarang ini kan banyak banget saksi yang kemudian ini keluar memberikan kesaksian. Akhirnya kita harus cari tahu lagi siapa yang kemudian ini bisa dikonfirmasi, bisa dikonfrontir satu sama lain. Sekali lagi terima kasih, Frans. Nah guys, itulah isi wawancara dari Frans, sahabatnya Eki dan juga tim TV One. Nah guys, berdasarkan keterangan tersebut sangat aneh ketika Frans tidak dilibatkan dalam pemeriksaan pada 2016 lalu. Kenapa tiba-tiba Liga Akbar yang diminta menjadi saksi, padahal pada malam itu Eki ini menggunakan helm dan juga sepatu miliknya Frans. Harusnya orang yang dimintai keterangan lebih awal adalah Frans sendiri, karena dalam circle-nya Frans lah orang terakhir yang berkomunikasi secara langsung dengan Eki. Di sini juga Frans mengatakan bahwasanya dia juga kaget ketika Liga Akbar yang diminta sebagai saksi pada tahun 2016. Dan juga menurut keterangan Frans pada saat 2016 ini, yang dia ketahui adalah Eki, sahabatnya ini, merupakan korban dari laka lantas. Dan status itu masih bertahan sampai hari ketiga yasinan. Namun menurut Frans, status itu berubah seketika setelah video dari Linda yang kesurupan ini tersebar di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Nah, di sini jelas sangat dicurigai kenapa tim penyidik saat itu tidak meminta keterangan kepada teman-teman terdekatnya Eki. Padahal mereka lah yang berada di dekat Eki sebelum kejadian naas itu terjadi. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian dengan simpang siurnya berita dari Vina Cirebon ini? Kita sangat berharap semoga kasus Vina Cirebon ini segera menemukan titik terang, karena udah terlalu lama berita ini simpang siur dan juga kasihan kepada 8 orang yang mungkin saja diduga adalah korban salah tangkap yang selama ini menjalankan hukuman dari perbuatan yang tidak mereka lakukan. Guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan pendapat dan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Ya guys, dari kesaksian yang disampaikan oleh Frans, sahabatnya Eki, otomatis itu membantah berita yang mengatakan bahwasanya Eki dan Vina ini adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan. Karena sudah sangat jelas kronologi sudah disampaikan oleh Frans tersebut. Bahkan pada malam itu Eki dan Vina dibawa ke rumah sakit. Frans juga langsung ke rumah sakit dan melihat langsung keadaan Eki dan Vina. Dan disitulah ada foto helm yang difoto langsung oleh Frans. Otomatis yang disampaikan oleh Frans tersebut lebih valid dan lebih dipercaya. Nah guys, jadi itulah beberapa informasi terkait kasus Vina Cirebon dan juga kesaksian dari Frans yang diwawancari oleh TV One. Lantas, bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.